Saya kasih gambaran teman-teman sekalian. Syaitan tahu, syaitan ini siapa? Golongan dari yang kafir dan fasik dari jin. Ya. Mereka berusaha untuk menyesatkan manusia. Saya pernah jelaskan, kalau teman-teman masih ingat, saya ingatkan kembali. Di muka bumi ada dua jalan, tidak ada jalan yang lain. Ada dua jalan saja. Satu jalan yang benar dan satu jalan yang salah. Jalan yang benar ini, teman-teman sekalian, adalah jalannya Allah Azza wa Jalla. Yang kita katakan tadi, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini jalannya Allah. Juru bicaranya Allah adalah para nabi-nabi, dilanjutkan oleh para ulama dan da'i. Dan Anda kalau berinteraksi dengan para da'i dan para ulama, ya, maka Anda akan dipandu ke jalan, ya, Allah SWT, dan ujungnya adalah surga. Ini jalan yang benar dan tidak ada jalan yang ketiga, tidak ada jalan yang lain yang benar, cuma satu ini. Yang kedua jalan sesat, dan tidak ada jalan yang ketiga, tidak ada jalan yang ketiga. Pilihan cuma benar atau salah. Benar atau sesat. Yang sesat ini adalah jalannya iblis. Siapa iblis ini? Allah mengatakan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dia golongan jin dan dia fasik terhadap perintah Tuhannya. Fasik terhadap perintah Tuhannya. Maksudnya adalah dia golongan jin tapi dia fasik, dia durhaka. Nah, semua pengikut iblis ini, ya, itu atau juru bicara dia adalah dukun, peramal, penyamun, penyihir, ahli maksiat. Anda kalau bergaul sama mereka dipandu ke iblis dan syaitan, ya, orang-orang manusia dan jin yang fasik dan kafir, disilakan dengan syaitan di sini, ya, atau pengikut syaitan. Maka dipandu ke neraka. Tidak ada jalan yang ketiga. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar takut kepadanya dan jangan takut kepada syaitan. Nah, syaitan ini suka menunggangi rasa-rasa takut manusia supaya teralihkan dari Allah kepada niat mereka. Contoh misal, supaya mudah difahami. Kalau ada satu rumah ini pernah ada orang bunuh diri. Ya. Umumnya di Indonesia orang nggak mau beli rumahnya. Kenapa? Oh, karena nanti ada rugun tayangan. Ya. Nanti akan diganggu, nanti akan begini dan begitu. Ini contoh. Sebenarnya teman-teman sekalian, ini semua berita dusta. Kalau Anda lewat di rumah yang tadinya ada orang bunuh diri itu, maka setan di sekitar rumah itu akan cuma membisikkan kepada Anda, menunggangi potensi takut Anda yang harusnya untuk Allah. Itu yang bunuh diri itu perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, apalah, pakai baju putih misalnya, digambarkan begitu. Kalau Anda takut kepada syaitan itu yang Allah mengatakan tadi dalam firman-Nya ini, itu adalah syaitan-syaitan yang menakut-nakuti wali-walinya atau pengikutnya, maka jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku kalau kalian benar-benar beriman, ya. Maka kalau ada orang takut di situ dengan bisikan syaitan ini, maka nanti pada saat dia lihat ke arah rumah itu, dia bisa melihat nanti, ya, syaitan mengelabuhi mata dia, ya, menipu dia, ternyata betul apa yang tadi digambarkan itu. Tapi kalau seandainya Anda tidak takut, takut Anda hanya kepada Allah SWT, Anda tepis, Anda baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terajam, dilempar dengan panah-panah api. Anda kalau baca isti'adzah ini, maka Allah akan datangkan malaikat yang memanah, mematikan mereka. Kalau Anda tidak takut, Anda tidak akan pernah lihat apa-apa. Bahkan syaitan tidak akan mengganggu orang yang pemberani. Dia hanya tunggangi potensi takut itu. Ini terjadi, Allah gambarkan dalam surah Jin, surah nomor 72 dalam Al-Quran, bagaimana orang-orang Mekah dulu, yang masih kafir, ya, mereka sebelum diutus Nabi SAW, atau pada saat Nabi SAW sudah diutus dan masih mereka yakini itu, mereka kalau lakukan perjalanan keluar kota Mekah, kalau mereka istirahat di sebuah lembah, mereka sudah tancapin tenda-tenda mereka, kemah-kemah mereka, maka mereka teman-teman sekalian atau pemimpin kafilah itu keliling di kemah-kemah semua orang yang ikut sama dia dalam kafilah itu, kemudian dia mintain bekal-bekalnya. Mau nyumbang apa nih? Mau nyumbang apa? Ada yang kasih kurma, ada yang kasih keju, ada yang kasih madu, ada yang kasih air putih. Dia diambil semua sama dia. Kemudian dia bawa ke tengah lembah. Ini ijtihad dia, upaya dia sendiri. Tapi ini salah. Lalu dia mengatakan, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, ambillah, jangan ganggu kami. Padahal di situ tidak ada apa-apa. Semua bumi ini diurus oleh malaikat. Anda bisa baca surah nomor 77 dan 79 dalam Al-Quran.
Malaikat yang mengatur populasi manusia, turunnya hujan, pergantian siang malam, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, Allah sudah perintahkan mereka kerjakan itu. Gak ada apa-apa. Syaitan ini musuh. Dan memang mereka dilaknat oleh Allah SWT. Kita disuruh lawan mereka. Aduun mubin, musuh yang nyata. Kita tidak boleh takut. Kita berlindung kepada Allah SWT dari mereka. Tapi karena orang-orang Mekah ini, mereka yang tunjukkan kalau mereka takut sama penjaga lembah yang mereka adalah syaitan ini. Ya. Maka Allah mengatakan fazaduhum rahaqa. Maka setan-setan di sekitar lembah itu makin mengerjain mereka. Ini ada potensi takut. Nah, Allah mengatakan jangan pernah takut pada syaitan. Ini sering kali digambarkan di film horor. Takut sama siapa? Syaitan. Ya. Syaitan. Padahal syaitan tidak perlu takut. Sama sekali. Apa kata Nabi SAW? Kalau seseorang di antara kalian membaca bismillah, basmalah saja. Syaitan di sebelahnya mengecil sampai seperti lalat. Bisa disentil sama dia sebenarnya. Gitu kan? Walaupun kita nggak bisa sih, kita nggak lihat. Tapi syaitan itu lemah. Apa kata Nabi, kata Allah SWT dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu sangat lemah. Lemah sekali mereka. Kalau dia ajak kita berzina, dia ajak kita berbohong, dia ajak kita menipu. Kalau kita nolak misalnya, kita nggak mau. Apa yang dia bisa lakukan? Apakah syaitan akan datang mencekik kita? Nggak, dia nggak bisa buat apa-apa. Maka jangan pernah takut sama mereka. Dan ini yang paling banyak menyesatkan manusia. Ya. Potensi takut kepada Allah dialihkan kepada para syaitan ini. Dan syaitan selalu menakut-nakuti itu. Sampai kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, kalau ada orang yang mau menganut agama Islam, syaitan akan datang menakut-nakuti dia. Sambil mengatakan kepada dia, ya, sambil mengatakan kepada orang tersebut, untuk apa kau tinggalkan agamamu, segala macam. Dia bisik-bisikin begitu. Tapi dia kufur kepada syaitan, kata Nabi SAW. Dia tolak. Kemudian dia masuk Islam. Lalu setelah itu, dia pun mau hijrah. Pindah ke wilayah komunitas kaum muslimin biar bisa leluasa beribadah. Maka syaitan akan bisikin, bagaimana bisa kau tinggalkan negara kamu dan segala macam. Sampai dia nolak. Dia kufur kepada syaitan. Ya. Lalu kemudian dia hijrah. Setelah itu, ada komandan jihad. Pada saat dia mau ikut jihad, maka syaitan mengatakan, ini kata Nabi SAW dalam hadis sahih ya, syaitan akan takut-takutin, dia mengatakan nanti istrimu akan nikah sama laki-laki lain, bagaimana dengan hartamu, segala macam ditakut-takuti. Tapi dia kufur kepada syaitan, lalu dia pergi berjihad sampai dia terbunuh mati syahid. Ingatlah, kata Nabi SAW, siapa yang lakukan itu, maka wajib baginya masuk ke dalam surga. Jadi, syaitan menunggangi itu. Ya. Demikian pula juga, ada syaitan ini masih dari syaitannya, selain dia takut-takutin supaya orang takut pada dia, takut lewat tempat gelap, takut ini, takut itu. Lalu sebenarnya tidak perlu ada. Kalau Anda rasa di rumah Anda ada sesuatu yang Anda takut, di pinggir rumah misalnya atau di belakang taman, datang ke sana, dengar saran saya, datang ke sana lalu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, cium ke arah itu. Atau datang saja, tidak usah takut. Duduk di situ kalau perlu. Anda lagi jalan, Anda merinding, berhenti saja. Kalau datang ke tempat yang Anda merinding itu, tidak usah takut. Ya. Dan ingat, berhenti nonton film-film horor ini. Cerita-cerita bohong membesar-besarkan syaitan, padahal mereka tidak bisa buat apa-apa. Mereka sangat lemah, bahkan mereka takut dengan orang-orang beriman. Kenapa Nabi SAW mengatakan, wahai Ibnu Khattab, wahai Umar bin Khattab, kalau seandainya kau lewat di sebuah lembah, syaitan lihat kau, maka dia akan cari lembah lain. Kenapa syaitan takut sama Umar? Karena Umar tahu mereka lemah. Kalau sudah dibisikan untuk melakukan kemaksiatan atau takut kepada selain Allah, syaitan tinggal baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah. Allah datangkan malaikat. Minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terajam. Ya. Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk, wa ja'alna rujuman lisyaiton, kami jadikan bintang-bintang di langit itu sebagai ya anak-anak panah, rajam yang dipakai untuk membakar setan-setan itu. Jadi syaitan tahu kalau orang beriman itu faham masalah ini, maka tidak ada yang perlu. Mereka tidak akan berani sama kita. Coba Anda pakai praktek ini. Beberapa jemaah mengatakan pada saya setelah saya dengarkan ceramah Ustaz, saya praktekin ini. Kata betul, dulu saya penakut Ustaz, tapi sekarang alhamdulillah sudah nggak ada sama sekali. Bahkan saya di rumah pun biar sendirian segala macam, nggak ada sesuatu yang saya perlu takutkan lagi. Dan memang hilang dengan sendirinya semua itu. Itu cuma was-was saja. Nah, syaitan juga menunggangi agar kita takut pada manusia. Apa yang perlu kita takuti dari manusia? Masalahnya apa kita takut sama dia? Kalau kita salah, kita minta maaf dan kita luruskan. Kalau kita benar, kita tinggal pertahankan. Allah mengatakan dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5, ayat 44 masalah ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala takhshawun nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku, kata Allah. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Kata penulis ini, yang dimaksud dengan rasa takut adalah rasa cemas, gundah, dan khawatir ya, terhadap azab Allah akibat melakukan perbuatan haram atau meninggalkan kewajiban. Juga khawatir jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan solehnya. Dengan rasa takut ini, jiwa akan terhalau dari hal-hal yang diharamkan dan bergegas dalam kebaikan. Jadi dari ayat tadi surah Al-Maidah itu, kita jelaskan dulu, kalau kita juga tidak boleh takut pada manusia. Beda kalau takut itu normal, misalnya kita takut dari kejahatan orang, biasa. Tapi kalau kita takut kepada Allah, Allah akan hilangkan itu nanti. Sampai pada tingkat kita sudah tidak ada lagi rasa takut kecuali kepada Allah SWT. Allah memuji, Allah mengatakan, wala yakhafuna lawmata laim. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, dan mereka tidak takut di jalan Allah ya, sedikit sekedip mata pun. Mereka sangat berani ya. Tidak pernah takut dengan bisikan-bisikan syaitan, tidak pernah takut dengan dunia ini, kehilangan. Mereka tidak peduli semua itu, karena takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.